Ya, Bu, dampak dari FBM untuk sektor pariwisata ini seperti apa, Bu? Ya, secara langsung barangkali kami sudah melaporkan kemarin pada saat penutupan FBM Mhm, bahwa tingkat kunjungan ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya khususnya itu jauh meningkat. Kemudian juga promosi-promosi kita keluar ya terkait dengan pelaksanaan Festival Budaya Senulang ini sangat masif sekali. Jadi kami mendapat tanggapan yang sangat positif ya dari masyarakat, baik itu masyarakat Kalimantan Tengah sendiri bahkan nasional. Untuk transaksi barang dan jasa kemarin sudah saya laporkan juga itu kurang lebih 20 miliar. Nah, termasuk juga salah satunya di situ adalah lonjakan terhadap hunian, baik itu hotel-hotel besar, kemudian juga hotel kecil, penginapan dan wisma. Jadi kalau kami katakan bahwa pada pelaksanaan Festival Budaya Ikan Mulang dan Festival Kuliner Nusantara di tahun 2024 ini dampaknya cukup besar terhadap industri pariwisata kita di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Bu, kalau perbedaannya dengan tahun lalu ini kan FBM ini tiap tahun diselenggarakannya, Bu. Apa sih yang membedakan dari tahun kemarin sama tahun sekarang? Yang pertama untuk jumlah pelaksanaan lombanya sebenarnya kurang lebih sama, tetapi kita melibatkan juga di sini para pelajar, kemudian juga promosinya yang masif, sangat masif tahun ini, sampai ke luar daerah ya, sampai ke Jakarta kita promosikan, sampai dengan di 21 juga kita promosikan, dan jumlah dari peserta sendiri itu juga mengalami peningkatan. Kemudian pengunjung tentu saja banyak hal lagi saya pikir yang membuat perbedaan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya. Kira-kira, Bu, dari perbedaannya berapa persen, Bu, terkait dari peningkatan ekonomi dan segala macam? Apalagi kalau kemarin kan Hukalteng nggak dibarengi dengan UC ya, Bu. Kalau tahun ini kan dibarengi dengan UC. Itu berapa persen, Bu, kira-kira, Bu? Kalau saya katakan di dalam data kami sekitar 50-60% peningkatan. Peningkatannya ya, Bu? Ya, baik itu jumlah pengunjung, kemudian juga jumlah perputaran ekonomi di situ, termasuk yang tadi sudah saya sampaikan, itu sebenarnya data yang kami dapatkan sebelum penutupan berlangsung. Nah, saya pikir apabila kita mengkalkulasi kembali dengan pada saat penutupan, maka itu akan jauh melebihi dari yang sudah terlaporkan pada waktu itu. Pak, Bu, untuk tahun selanjutnya kira-kira seperti apa lagi, Bu, perayaan untuk HUT Kalteng, Bu? Kita tetap berharap karena memang Festival Budaya Senulang ini adalah dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah ya. Jadi dan menjadi leading sektornya Dinas Budaya dan Pariwisata. Kita berharap mudah-mudahan tahun berikutnya, tahun 2025, kita tahu bahwa di tahun 2024 ini akan ada pemilihan gubernur dan Pak Sugianto Sabran dan juga Pak Edi Pratowo. Ini adalah periode terakhir mereka, sehingga mereka tidak ikut lagi di dalam kontestasi di tahun 2024 ini. Nah, kita berharap tentu saja siapapun nanti gubernur terpilih tetap mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata. Jadi kami selaku dinas pelaksana yang menjadi leading sektornya siap menyelenggarakan lebih baik lagi, mudah-mudahan ya sebagaimana harapan Pak Gubernur kemarin. Artinya siapapun gubernurnya, beliau berharap tetap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang efeknya mendatangkan wisatawan ke Kalimantan Tengah itu bisa tetap diperhatikan dan kalau bisa tetap lebih ditingkatkan. Oke, siap.